Begitu saya mau tuh, tahu-tahu saya tidur itu bang. Tiba-tiba saya pingsan bang. Tahu-tahu pas sadar pas pagi gitu loh. Nah saya tinggal sendirian nih. Itu perempuan kagak ada. Kata saya, buset itu perempuan sakti amat ya gua. Masa gua pingsan? Saya bingung. Terus pulang gimana itu? Udah pulang saya naik Grab. Nah duit masih duit mah utuh ada. Dompet ya ada gitu. Handphone yang nggak dibawa gitu. Utuh duit mah ya pulang naik Grab saya. Gitu. Cuma nyampe rumah ya udah motor hilang. Aduh bang, gila kita tuh cuma doang bang. 40 juta melayang. Kalau Bang Anjas, kalau main lama juga. Kalau kemarin mah mungkin ya bisa ya sampai 10 atau 20 menit mah bisa. Tapi katanya Bang ya, kalau mau kuat lama, pakai extra jos sama timun. Iya. Extra jos dipinum, timunnya buat main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, satu-satunya host yang katanya nggak tampan-tampan banget tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber, lelaki tampan, berbadan besar, Iya. kuat menghadapi cobaan hidup. Semua cobaan hidup dia sikat. Pokoknya selain badannya besar, nyalinya besar, itunya juga besar. Ya, nggak usah nunggu lama-lama nih. Kita sambit aja narasumbernya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Anjas. Siap. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah kabarnya baik bang. Baik ya, alhamdulillah sehat ya. Masih sehat bang. Kalau sakit di rumah sakit kita adanya. Nah, iya benar. Iya. Ini saya lihat Bang Anjas makin subur aja nih. Iya bang. Ya susunya cocok. Mantap. Susunya ada satu apa berapa nih? Oh, 2. Ada 2. Kiri kanan. Kiri kanan. nggak nambah gitu 4 apa 6. Oh enggak. Enggak. Kenapa emang? Takut ya? Ya kalau susunya 6 kambing. Iya juga. Takut kita bang. Iya kalau kita buset deh. Dan 6 takut kita. Ya oke. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Bang Anjas ini 1 tahun yang lalu tuh pernah cerita tentang joki micat ya Bang? Iya dulu. Nah sebenarnya selain jadi joki micat, Bang Anjas juga punya agensi di salah satu platform sosial ya yang dia dulu nge-live gitu. Ya hampir sama kayak TikTok. Jadi waktu itu TikTok udah ada tapi belum booming kayak sekarang. Yang booming adalah waktu itu di aplikasi ini nih namanya inisial aja Bigo Live. Iya. Ya. Betul. Gitu ya. Bener ya Bang? Bener. Oke, sekarang masih jadi agensi Bang. Udah enggak sih sebenarnya. Udah ya bisa dibilang ya nanti ada alasannya itu kenapa udah enggaknya gitu. Oh, oke. Iya, Jadi oke deh, mungkin Bang Anjas langsung cerita aja deh. Iya. Oke, silakan Bang. Ya, memang dulu sebelumnya kan memang saya di aplikasi hijau tuh. Ya. Nah, setelah saya menghindari aplikasi hijau itu lambat laun dah saya melupakan lah itu ya, ninggalin itu. Nah, tiba-tiba saya dapatlah salah satu aplikasi. Ya kan, aplikasi live streaming gitu kan. Dan memang tujuannya waktu itu tuh pengen buat cari hiburan doang bang, buat cari hiburan gitu kan. Beda kalau sekarang kan dulu TikTok memang udah ada, seperti kayak abang bilang tadi TikTok tuh udah ada, cuma kan belum bisa live. TikTok itu kan bisa live tuh dalam beberapa tahun inilah, gitu ya. Kalau dulu kan sebelumnya tuh yang bisa live itu yang live streaming menurut saya live streaming paling pertama itu yaitu di aplikasi Bigo Live itu, gitu kan. Nah awal mulanya memang iseng-iseng doang, scroll gitu kan ya. Karena memang downloadnya pun nggak sengaja dari iklan. Jadi kita nonton video di YouTube nih, kepencet. Gitu. Tiba-tiba tuh ada nongol iklan tuh aplikasi tuh, lah kepencet lah, gitu kan. Lah udah terlanjuran ke download nih. Ya udahlah kita terusin gitu. Lagian juga saya pengen ngindarin itu tuh aplikasi yang tadi tuh. Ya. Yang anu tuh, yang itu ya. Yang anu ya. Yang anu begitu ya, inisialnya micet. Itu. Inisialnya doang. Nah, ke-download saya tuh aplikasi itu tapi seru juga nih. Asik juga gitu kan ya. Dan ya biasalah
kita komentaran di situ kan, komentaran. Dulu waktu itu belum bisa lab juga bang. Bisa lab, bukan nggak bisa lab, cuman belum bisa naikin orang ke Komal tuh. Naikin orang ke Komal. Maksudnya kita lagi lab nih, terus ngundang orang, ngobrol. Itu waktu itu baru bisa satu apa? Nah baru bisa satu. Nah makin kelamaan mungkin itu tuh aplikasi itu dia update lah, update. Bisa lah kita naikin orang sampai 2, sampai 4, sampai 6, sampai 9. Live bareng. Sama kayak sekarang itu kan di TikTok tuh. Yang gitu kan di TikTok. Nah, awal mulanya iseng-iseng nih. Scroll lama-lama di situ saya mulailah kenal teman-teman. Awal mulanya sih kenalnya teman-teman cowok. Cuma orang jauh-jauh. Waktu itu saya belum begitu ngerti. Orang jauh-jauh semua. Kalimantan, Surabaya, Jakarta itu kan. Nah, lama-lama ini makin asik nih. Ada cewek-cewek juga. Yang cewek-cewek ada itu joget-joget tuh ya. Joget-joget nongol dikit kan asik juga nih gitu kan. Gitu kan. Gak apa-apa ngomong ya. Nggak apa-apa. Nah lama-lama terus kita telusurin tuh nih aplikasi nih. Nah terus itu saya masuk waktu itu ke salah satu host. Ya mohon maaf ya, hostnya itu waktu itu. Hostnya itu Waria. Dan ternyata di aplikasi itu bisa kita cari duit. Di aplikasi itu. Awal mulanya saya mah nggak ada tujuan ke situ, buat seneng doang. Saya juga baru tahu tuh. Nah, cuman saya waktu itu belum percaya tuh bang, belum percaya gitu kan. Nah tiba-tiba kenal lah teman-teman ini, makin lama makin asik. Nah ternyata ada fitur cari sekitar. Nyari di sekitar tuh. Saya klik ke sekitar, dapatlah sekitaran sini Bekasi, Tambun, Cibitung, Sumarekon, radius tuh. Berapa meter? Iya, 0, berapa. Kalau dulu kan tuh tahu sekarang fiturnya masih ada apa kagak tuh? Karena udah jarang main saya tuh. Ya kan? 0,3, 1,2 meter, 1,2 kilometer, gitu kan? Ketemulah ceritanya. Nah, ternyata di aplikasi itu ada istilah kata dulu meet up. Kopdar kalau kata anak motor mah kopi darat begitu. Ketemuan. Akhirnya ketemuan yuk ini. Nah lama-lama sering ketemuan dari 1 cewek, 2 cewek ya cowok gitu kan. Nah bikinlah kita waktu itu grup komunitas gitu kan. Yang biasa ngerum ini bikinlah nama grupnya misalnya ini dari family kembang kentut-kentutan misalnya gitu kan. Ya ini saya nggak bisa sebutin ya familinya ya. Ya inisial aja gitu ya. Ya. Itu udah jelas ya inisialnya. Inisial aja gitu, nama familinya nggak usah kita sebutin. Tuh. Nah ini lama-lama makin asik juga nih. Nah tiba-tiba tuh istilahnya nyari sekitar dan ternyata di aplikasi itu yang main itu ya rata-rata bukan orang-orang yang orang-orang kayak kita ya ada juga gitu ya. Cuma menurut saya nih. Setelah saya telusur tuh dari 100% ya itu aplikasi itu 50% itu cewek-cewek malam. Waktu itu ya. Nah 30%-nya itu janda kesepian. Nah 20%-nya ya orang-orang kayak kita lah. Orang-orang yang cuma cari hiburan. Cari hiburan gitu kan. Nah itu tuh yang mulai banyak spender tuh di situ bang. Jadi dia tuh lab. Ya kan di Gip, yang kayak sekarang di TikTok tuh sebenarnya saya juga nggak tahu ya, mungkin TikTok ngikutin itu apa saya kurang tahu juga dah. Pokoknya dulu mah pada 2016, 17 ke atas itu ya memang aplikasi itu yang saya temuin. TikTok memang udah ada, tapi belum bisa lab, cuman joget-joget kejelas doang kan, yang gitu. Nah saya coba nih, misalnya nyoba-nyoba lah top up. Ya kan beli Gip kan bahasanya top up dulu kan ya. Sama sekarang. Iya sama. Beli mau top up ceban. Dulu mah ceban. Nyawer kembang. Berat. Terima kasih ini. Nah, lambat-lambat makin lama makin gila saya tuh. Makin seneng tuh sama kasih tuh. Ya dari top up ceban naik ke 20.000, naik 30.000 sampai top up di 200.000. Tapi nggak pernah gede-gede. Bahkan teman saya tuh pernah ya dia tuh spender, menjurukan di mana-mana dia tuh spender tuh, gitu kan. Dia tuh top up pernah sampai 4 sampai 5 juta pernah. Iya 10 juta ada yang top up itu, yang ngirimnya motor, mobil gitu kan, Gipnya itu. Nah lama-lama ternyata di aplikasi ini juga bukan cuma buang duit, bisa cari duit, kayak gitu. Caranya gimana? Caranya kamu bisa gabung jadi official host.
Oke. Nah gitu kan, cuman lewat agensi waktu itu. Dan pas makin lama kita juga bisa katanya ngerekrut para host, kita membentuk sebuah agensi waktu itu. Nah waktu itu kan ada yang namanya Bigo Lab Talk Show on the Road. Oke. Waktu itu kita ketemuan, jadi Bigo Lab itu keliling setiap kota, gitu kan, mencari orang-orang yang mau membuat agensi di aplikasi itu, gitu kan. Nah betul saya dapat undangan waktu itu, dan acara ini di Bekasi sini waktu itu, di hotel terdekat sini nih, gitu kan. Nah di situ ternyata pas begitu kita ketemu sama orang Bigo Lab aplikasi itu, ternyata saya diarahkan untuk membuat agensi. Nah dari situlah saya membuat agensi itu makin banyak dikenal sama orang-orang. Nah, itu terutama ya sering saya ketemuan tuh sama cewek, gitu kan. Meet up yuk, kita meet upnya nggak usah bareng-bareng, kita berdua aja. Itu mah dating dong. Iya, ibaratnya. Ya kalau bahasa dulu mah meet up gitu ya. Teman-teman jangan kasih tahu, gitu. Yaudah japri aja nomornya ini gitu. Ya gitu, ternyata pas cewek-cewek yang saya ketemuin itu rata-rata ya kebanyakan ya cewek begitu bang, cewek malam. Ya ujung-ujungnya kita meet up sama dia ketemu yang ngengkol. Kayak gitu, ya secelup dua celup mah. Gitu. Masih ibaratnya. muda-muda atau udah tua? Ya masih muda. Masih muda bang, masih muda. Bahkan juga, sorry batuk nih. Bahkan juga pernah saya tuh itu waktu itu tanpa disengaja itu jadi kenal tuh sama salah satu perempuan dari aplikasi itu juga, ya kan. Awal mulanya ya ngobrol biasa, lama-lama kita dekat, sering ketemuan lah gitu. Dan ternyata dia itu ini bang, janda gitu. Oh janda. Ini ngakunya mama saya janda. Oke, ini nggak jauh dari rumah nih berarti. Itu orang ya sekitaran Bekasi juga bang, masih bang. Oke. Sekitaran sini nih, nggak jauh. Oke. Ya, gue dikeroyok orang Bekasi kagak ini ya. Ngomongin cewek-cewek gitu. Gitu kan. Nah, ketemuan lah ceritanya tuh. Pertama ya ketemuannya biasa bang, ketemuannya mah di alun-alun tuh, alun Bekasi, Iya tahu. ngopi, ya kan makan cilok, jajan situ, lama-lama begitu ketemu teman-teman ngajakin tuh kalau ketemuan mah bang, kata jangan tempat begituan mulu, kenapa katanya, kali-kali apa yang kita kira-kira biar enak, begitu kan abang sekarang udah jadi host juga katanya, udah punya agensi, murun punya duit, ya memang waktu itu memang ada penghasilan dari situ. Nggak banyak lah, ya cuman buat ngerokok, ada lah gitu kan, ya ada penghasilan dari situ gitu kan. Ya udah maunya di mana? Kali-kali apa katanya? Gitu. Tuh seumur-umur dia bang baru itu saya bang tuh kenal dari aplikasi itu, jujur aja. Saya main namanya di kampung ya, bagiannya kan ya biasa tidur tengah sawah. Wah ini nggak nyasar. Nah buset dah bang, kita kagak betah di udah. Oh nggak betul. Buset, tapi udah nyampe ke ujung langit, ya. Itu kan, udahlah, kita cek. Ya ujung-ujungnya begitu. Tuh, kita ngengkol sama dia tuh. Nah ini pas ketemu itu gimana? Yang ngengkol. Langsung aja, nggak ada babi bu ngobrol-ngobrol atau kan biasanya orang kalau baru kenal kan agak malu-malu. Nah, ya kan kita udah biasa kenal di streaming. Jadi udah biasa bang, ketemu asli juga udah biasa. Cuma agak bedanya ya kalau di streaming itu kan mukanya kan pakai filter. Ya kadang misalnya di aplikasi itu mah ya agak mancung, ketemu mah agak pesek dikit ya wajar. Itu kan istilahnya. Itu kan cuma agak beda dikit doang. Tapi bagus. Ya bagus. Lumayan ngomongnya ada janda. Katanya saya mah bang katanya janda, katanya laki saya udah kagak pulang-pulang. Begitu ngomongnya. Nah pertama ketemu sendiri tuh. Dia sendiri. Pas makin lama kita udah akrab gitu. Lah bawa anak kecil bang ketemu tuh sama kita. Lah ini anak siapa? Lah anak saya bang katanya. Oh punya anak, gitu punya anak kecil tuh, anaknya umur 3 tahun lah. Bang waktu ngengkol itu enggak ada bang. Enggak dibawa anaknya. Kita belum tahu dia punya anak. Enggak terasa. Ya biasa aja sih bang, kita mah rasanya sama baik. Jepitannya sama aja ya. Ya sama aja bang. Gitu-gitu juga. Yang oblak mah ya oblak gitu kan. Itu waktu sama dia oblak nggak waktu ngengkol? Lah kagak sih, kagak rapet. Oh, berarti bagus ya. Iya. Ya kalau pengen rapet lagi bawa tukang sol.
Oke, lanjut. Nah, ini anak lu nih, ya biasa di sana mah kita bahasanya kamu aku gitu ya. Gitu kan meskipun kita orang kampung tuh. Ya. Iya, ini anak aku katanya. Oh, ya udah enggak apa-apa katanya. Ya udah katanya kita main yuk katanya ke kosan teman saya katanya. Di daerah mana? Daerah Cikarang lah. Ayo. Udah ke sono. Nah, ternyata pas nyampe kosan itu ya ternyata ibaratnya gini, Bang. Temennya itu juga pengguna aplikasi itu. Oke, sesama. Nah, cewek, teman cewek udah punya cowok juga di sono gitu. Di sono di daerah Cikarang sono. Tahu murunnya dari Lebas sono. Ya tahu. Itu. Nah, ternyata ibaratnya ibarat gini, Bang. Dia tuh ngontrak di rumah satu gitu ya. Kamarnya 2. Lah kita pada nginep di situ. Oh, oke. Nah, iya pada nginep di situ. Ya biasa, ujungnya begitu lagi, tapi ya ibaratnya ya nungguin anak ketidur, namanya dia bawa anak. Itu. Berarti satu rumah itu ada 2 pasang dong. 2 pasang. Sama saya. Itu barang-barang. Iya. Ngengkolnya. Ya gini dia ngengkol, saya ngengkol mungkin. Saya nggak tahu. Temennya emang ya nggak masuk gitu. Ngengkol bareng gimana? Siapa tahu kan? Kagak, Bang. Oh, kagak. Kita mah belum pernah begitu mah. Oh, belum pernah ya. Belum pernah. Cobain. Ya, entar lah kapan-kapan. Itu. Oke. Nah, makin lama kita makin akrab nih, Bang, sama nih perempuan ya. Lama-lama ketahuan juga ada tuh. Lambat-lambat kebuka. Kebukanya ternyata dia masih punya laki. Oh, oke. Itu masih. Ketahuannya gimana? Ketahuannya waktu itu kan ceritanya gini, pas dia lagi di rumah kosan temennya ya, bukan lagi pas lagi nongkrong di mana gitu ya. Jadi handphonenya tuh ketinggalan dipegang sama anaknya tuh. Itu kan tiba-tiba ada telepon. Itu kan ada telepon. Tadi siapa deh yang telepon gitu kan, ke namanya tuh papa mah katanya. Nah, itu ketahuan. Nah, saya tanya terus tuh. Lama-lama dia ngaku. Bilang kan, iya Bang, sebenarnya saya masih punya suami. Tapi memang hubungan saya itu ya bisa dibilang baik, tapi ya masih bareng. Dibilang nggak baik ya, tapi ya emang begini. Kan gitu, dia bilang. Dia nggak tinggal bareng sama suaminya? Tinggal bareng. Tinggal bareng. Gitu. Cuma kan saya merasa kayak gimana ya. Gue kalau lo punya laki, gue takut kayak gitu. Nah sekarang mau terserah situ katanya. Kan udah tahu nih. Udah tahu status saya siapa. Kalau mau udahan ya udah, kalau mau dilanjutin ya lanjut. Kan gitu. Ini banget ya. Iya, ya karena waktu itu saya emang udah sedikit ada perasaan ya. Udah bawa perasaan dikit gitu ya. Akhirnya ya tetap berlanjut ya. Cuma yang namanya kita hubungan sama orang yang punya laki, Bang. Ibarat kata kita naik motor kagak ada remnya. Was-was. Oh, yang ngeri ya. Lah iya, ibarat kita naik motor nih kagak ada rem lah mana. Was-was kan. Oh, Bang Anjay juga bisa punya perasaan sama ya, cewek. punya lah, Bang. Oh. Iya, itu. Oke. Itu apalagi kita engkolin mulu kan. Anjay. Itu. Oke. Nah, makin lama ibaratnya saya ketemu cewek itu bukan cuma dia doang. Gitu, ketemu lagi yang lain gitu. Ya itu ya sama bini orang juga. Gitu awal mulanya mengakunya mah sama kayak yang pertama itu. Awal mulanya mengakunya mah janda, katanya punya laki gitu. Dan cuman saya tuh waktu itu nggak mau bersiko ya, lambat perlahan demi perlahan itu ya saya tinggalin dikit-dikit tuh. Tapi memang itu Bang ceweknya emang kayaknya kalau kata saya mah emang Bang. Si janda ini nih. Yang pertama itu emang kayak rada-rada gitu Bang, mungkin lakinya kurang bagaimana kurang tahu juga gitu ya. Lah kalau ketemu sama kita ngengkol kadang-kadang semalam sampai 2-3 kali. Oh, semalam. Nah iya, lah kita kadang-kadang ya capek, lemas juga kita. Oke, nah kasih saya sedikit gambaran nih. Dari bentuk tubuhnya gimana? Tinggi kah, pendek kah, atau sedang? Tubuhnya sih dibilang ya pendek ya nggak pendek-pendek banget. Itu kan mukanya dibilang cakep ya nggak cakep-cakep banget. Tapi yang saya demennya itu permainan ngengkolnya itu yang bikin saya inget terus. Gimana ngengkol? Ya pokoknya mantep dah. Mau kita suruh ngapain kayak mau. Kalau bisa mah itu muter-muter kayak helikopter nyampe ke pelapon juga mungkin. Kalau kita suruh bisa aja mungkin gitu ya. Lincah deh. Ya, lincah buat Bang, orangnya mah kecil Bang, gesit gitu Bang, lincah. Ya cuman ya
perhatian juga gitu. Jadi kita tuh kalau abadi tuh udah kayak laki bini aja begitu. Oke. Nah itu tuh bukan cuma itu bang, ibaratnya banyak juga ya yang perempuan-perempuan yang lain tuh, perempuan yang apa, yang tapi kalau yang bini orang lah itu cuma 2 kali doang, tapi lambat laun itu memang saya iniin dah, saya tinggalin pelan akhirnya bisa juga. Nah lepas dari itu tuh, ini nih di agensi nih makin banyak ini bang. Jadi kalau kata anak-anak waktu itu mah banyak drama lah, prahara, gitu loh. Cuma praharanya prahara jadi kayak pada orang bego gitu bang. Jadi pacaran jarak jauh, itu. Karena saya udah nggak mau ah. Nah waktu itu saya dapat kenalan cewek itu orang seberang lah. Seberang nggak disebutin nggak ya? Nggak usah. Nggak usah ya, orang seberang tuh. Cuma karena kita sering berinteraksi gitu ya, itu akhirnya lama-lama timbul rasa suka doang, itu ya. Ya itulah yang dibilang dulu mah katanya LDR tuh. Oke. Ya kan pacaran jarak jauh, orangnya di mana, dianya ada di Cirebon, kita di sini, gitu kan. Itu ya cuma ya paling begitu bang. Kalau dia lab nih kita kirim gift apa gitu ya, ngirim apa hadiah gift apa gitu kan. Ya ujung-ujungnya ntar paling dia ngasih sesuatu sama kita tuh, ya paling itu ya pacaran gitu. Ibaratnya dia comek, soalnya kita coli di sini. Oh gitu. Kayak begitu iya. Udah main gitu lah, lain gitu. Gitu. Nah itu. Tapi pernah juga sih dapetin yang bener-bener cewek backpack juga ada. Itu nggak semuanya begitu. Tapi ada yang cuma sekedar dia tuh ibaratnya gue tuh nge-host di sini tuh emang bener nyari duit gitu, bukan nyari cowok atau gimana, ada. Kayak gitu. Nah dari situ udah perlahan-lahan nih ya, istilahnya banyak prahara, akhirnya ya memang penghasilan saya itu dari aplikasi itu memang cukup lumayan bang. Lumayan ya? Lumayan. Ya, yang gede-gede banget sih. Ya paling tertinggi itu pernah sampai di 15 juta pernah. 15 juta? Ya, Satu bulan? Satu bulan. Di 15 juta. Ya? Bahkan host saya itu yang ikut agensi saya, itu dia tuh anak seberang itu dia tuh sebulan tuh bisa nyampe 12 sampai 13 juta cuma nge-host doang, karena memang dia cantik gitu ya. Cakep orangnya itu. Itu duitnya dari mana? Jadi duitnya itu bang dari gift. Dari gift. Gift yang disawerkan itu. Kan misalnya misalkan Abang Andi ini sebagai official host saya di situ. Saya sebagai agensi. Itu pada waktu itu ya. Pada waktu itu nggak tahu kalau untuk perubahan sekarang. Bang Andi, lu udah jadi host gua, berarti lu tuh harus punya target sebulan itu harus mendapatkan gift misalnya 20.000. Nanti bonus lu sekian dan bonus dari gua ditambah sekian. Itu. Nah, sedangkan perhitungannya itu waktu itu 210 gift sama dengan 1 US dollar. Oh, 210. 210 sama dengan 1 US dollar. 1 US dollar. Misalkan Bang Andi dalam sebulan target 30.000. Bonusnya misalnya 10.000. Bonus dari Bigonya 10.000 berarti 40.000, katakan ya 40.000 dibagi 210 dikalikan 1 dolar. Itu belum ditambah bonus. Cuman waktu itu kalau misalnya host saya itu dapat target atau 5.000 atau 10.000 tuh dapat uang pribadi transferan dari saya. Gitu misalnya dia targetnya 10.000, 100.000 dari saya gitu uang pribadi itu kan sebagai apresiasi kita sebagai agensi. Kan ibaratnya saling menguntungkan. Dia target, saya juga dapat target dari Bigo. Dari Bigo Lab. Kalau misalkan Bang Andi nih sebagai host saya, Bang Andi nggak dapat target, ya saya juga agensi nggak punya apa-apa, yang gitu. Dari situ ya selesai dari situ ya tetap ya Bang ya, yang namanya di streaming itu kan kita sering berinteraksi sama perempuan ya, bukan cuma cowok juga banyak perempuan. Bahkan itu teman saya itu dari Bigo Lab itu ya, dia itu dari Kalimantan datang ke sini. Itu nemuin cewek doang Bang itu, saking nekatnya itu tuh, ya kan. Datang terus main ke tempat saya gitu ya. Cuman Bang, ibaratnya ya yang namanya duit dari situ ibarat kata duit setan dimakan jin gitu Bang. Meskipun penghasilan gede nih, duit habis aja Bang udah gitu. Habisnya kabur karuan. Jadi nggak kebeli apalah, nggak kebeli ini, enggak duitnya habis ke situ lagi. Kemana? Ya habis buat hura-hura lagi Bang. Seperti kayak misalnya nih, kita gajian dari Bigo Lab ya, kita ketemuan sama cewek, main dengan dugem habis sekian juta begitu.
habisnya. Ketemuan perempuan lagi. Gitu kalau di saya ya mungkin nggak tahu yang lain kali agensi yang lain mungkin bisa kaya dari situ tapi saya nggak tahu. Ya kan Gitu. ini tergantung individunya. Iya, karena memang ada salah satu agensi yang benar-benar kaya di situ tuh. Dari hasil itu ada gitu kan. Nah, ini ada salah satu yang menarik ya Bang yang bikin itu waktu itu saya sedikit kapok ya. Kenal aplikasi. Maksudnya bukan kenal aplikasinya. Sedikit kapok itu kenal cewek di situ. Oke. Sedikit kapoknya dulu itu saya pernah kenal cewek Bandung. Banyak kenalan cewek Bandung lah. Karena kita sering akrab, biasa sering ngobrol, akhirnya ya kita ketemuan lah. Meet up ya. Meet up, ketemuan. Waktu itu ketemuan dia itu kebetulan waktu itu lagi kerja di daerah Cikarang. Oke. Tuh. Ketemuan lah kita. Bahkan dia datang tuh ke tempat saya tuh. Datang ke Cibitung tuh ya kan, tempat saya kan di daerah Cibitung nih. Pas udah gitu, waktu itu kan ada zamannya COVID ya. COVID tahun berapa tuh? 2018 19. 18-19 ya. Nah, waktu zaman itu kan dia tuh kerjanya tuh di kayak di apa tempat wisata gitu. Kan ditutup tuh. Oke. Nah, dia bilang lama-lama kita kenal, timbullah ada sedikit perasaan Bang sama dia. Singkat ceritanya saya jadian lah sama tuh perempuan. Oke. Nah, dia bilang, ini bahasanya waktu itu kan ya. Gua lagi ini nih katanya kerjaan gua lagi ditutup, lockdown, nggak boleh katanya. Dan gue juga bingung di sini mau kemana katanya. Gua ke tempat lu aja ya katanya. Ya udah kalau mau ke tempat gua, tapi gua nggak bisa di rumah. Bilang kan di rumah kan ada orang tua, kita nggak enak gitu kan ya. Gimana kalau misalnya lo ngekosnya di sini aja, gitu kan? Ya udah, saya taruh lah Bang tuh. Ibarat kata orang kampung saya mengandangin lah gitu ya. Ngandangin saya dulu kontrakan tuh di situ tempat kontrakan, gitu kan. Nah, waktu itu kan di ngos itu kan saya punya peralatan kayak begini-gini nih Bang nih. Peralatan syuting ya. Peralatan buat lab itu kan, mic apa gitu kan ya. Nah, dia nginep 2 hari tuh di tempat saya Bang. Nginep 2 hari di kosan gitu kan. Pas udah saya kontrakan udah saya bayar waktu itu. Udah saya lunasin. Katanya gue mau ke rumah lo dulu dah katanya. Nggak bete lu kontrakan, ya udah tidurlah di rumah. Gitu kan, nginep di rumah saya tuh. Nah, pas begitu pagi-pagi saya bangun, lah itu udah nggak ada tuh perempuan tuh. Udah nggak ada. Lah itu mic saya, soundcard, semua alat-alat buat lab habis dibawa. Maling. Lah maling ternyata tuh perempuan itu pernah kejadian kayak begitu saya tuh. Kerampokan gitu yuk. Untung bagus udah kita engkol ya. Tapi kan saya beli alat itu habis 4-5 juta mah. Sempet dengkol juga tapi. Dan engkol 2 kali 5 juta lah rugi. Alat itu habis 5 juta beli. Diangkut semua. Cuman anehnya saya kagak tahu gitu Bang. Pulas banget ya malamnya kita habis ngengkol kali ya. Pulas banget udah tidur, tinggal pesen Grab doang kabur ke rumah. Mic, kondensor kayak begini nih. Habis dibawain. Habis lah, handphone bisa satu bawa sama dia. Ya habis lah sekitar 4-5 jutaan mah dah kalau dihitung-hitung. Kita ngengkol 2 kali lah, mahal banget 5 juta ngengkol 2 kali. Iya. Itu rugi sebenarnya mah. Mahal banget itu kacang. Ya ini cerita itu. Nah dari situ dah tuh udah mulai saya Bang tuh. Udah mulai kagak seneng gue dah, kagak resep dah. Kayak begini-begini udah pusing gue nih. Nyenget kayak begini misalnya gitu ya. Ya tapi yang namanya kita sebagai tanggung jawab. Waktu itu saya punya agensi ya, host kita masih ada, masih mereka seneng lab, ya udah kita berjalan. Cuman waktu itu saya jarang misalnya untuk ini nih. Tapi waktu itu pernah kejadian juga sekali lagi nih. Itu kejadian juga. Ini mah lebih mahal dari itu malah. Lebih mahal dari itu. Ceritanya saya kenalan juga tuh dari aplikasi juga Bang. Dari aplikasi itu tuh lebih Go Lab ya. Jadi saat saya lagi lab itu dia suka hadir tuh di room saya tuh. Suka nemenin. Dan saat dia lab juga sama saya sering temenin juga tuh. Itu kan. Ya kayak bocah-bocah sekarang di TikTok tuh. Kadang-kadang kan kalau lagi dia lab, orang yang labnya kemana, dia mau tidur HP mah hidup kan gitu. Cuma kalau saya lihat ini kayaknya bener dah. Ceweknya baik-baik gitu kan.
Nah ketemuan lah kita sama dia tuh. Waktu itu ketemuan di acara meet up akbar tuh. Jadi semua para pengguna, pengikut, apa bukan pengikut, siapa namanya, yang bikin family di aplikasi itu tuh, grup-grup itu tuh pada kumpul lah dalam satu atap itu. Kita kenal di situ sama dia, tuh kan. Itu saya berhubungan jalan itu sekitaran 1 bulan lah kenal sama dia tuh. Sama dia. Sering ketemu, Oke. sering ya biasa lah kayak gitu. Engkol. Yang ngengkol mulu jangan tanyain mulu, yang ngengkol mulu tadi nanyain ya. Ya udah pasti bang, yang namanya gitu mah kita kagak kita anggurin udah sayang. Oh, udah pasti ya. Ya udah pasti bang. Dan sekarang kalau misalnya digituan nih, ketemuan di aplikasi, ya kan baca aplikasi, lah ngapain lagi kalau bang kagak ngengkol? Tapi dia dikasih duit. Kagak, Enggak. Kalau suka mah ibaratnya lah sama-sama enak. Nah sering ketemuan lah bang ya. Nah terus pas nggak lama itu dia bilang, ini kita lagi mau ngadain acara nih katanya. Itu acara apa lagi sih? Acara mulu perasaan. Itu dia bilang acara di mana? Soalnya katanya. Oke. Itu kan itu gaya banget dah. Sebenarnya saya udah ogah banget bang. Ibaratnya nongkrong Man tinggi ya, mendingan saya mah sebenarnya daripada nongkrong tempat gitu mending nongkrong tengah sawah, ketahuan. Asik ya. Iya lebih asik, adem gitu kan. Saya mikirin bang kalau ini kalau ada gempa bagaimana? Gitu jelek pikiran saya mah. Bener-bener. Nah, singkat ceritanya ketemulah kita, ngumpul lah sama teman-teman dia tuh, sama temannya juga kenal. Kata dia begini, ini kan acara udah kelar, udah selesai katanya. Kita ini aja pulangnya besok aja. Kata gitu. Mau ngapain sih ya? Capek banget nih pengen tidur. Ya udah kalau ngantuk mah katanya kita sebelah lagi aja. Oke. Yakin lagi aja katanya, buka room lagi katanya. Ya udah. Itu bahkan buka room itu kita patungan bang. Oh berdua. Iya, ya udah katanya gua mau KTM dulu ya. Ada saya itu ke bawah. Ini uang cash cuma ada pegoh nih, bilang itu kan. Lo tenang aja, ini saya ada gitu kan. Buka room itu 3,5 ya kalau nggak salah, itu 350.000, dia nambahin 200.000 tuh saya pego gitu kan. Nah buka room di situ gitu kan. Nah cuma pertamanya sih awal ngobrol biasa, lama-lama yang namanya kita deket sama perempuan ya masih otot nih. Oke. Ya kan. Kata saya gini, ini sayang nih kalau gua nggak engkol nih sayang nih, gitu kan, dia barang bagus nih, gitu kan. Nah tiba-tiba kita rayu-rayu, dapet lah gitu kan, bisa lah gitu kan ya ini. Nah udah kita iniin, ya udah grepe-grepein semua nih. Nah udah gitu pas udah kita semua, nah itu yang bikin anehnya gitu bang ya. Begitu saya mau itu, tahu-tahu saya tidur itu bang. Tiba-tiba tuh saya tidur kayak orang pingsan gitu bang. Tiba-tiba saya pingsan bang, tahu-tahu pas sadar pas pagi gitu loh. Nah saya tinggal sendirian nih. Itu perempuan kagak ada. Oke. Kata saya, buset, itu perempuan sakti amat ya, masa gua pingsan. Saya bingung. Ini pucak mana ini? Saya telepon kagak aktif bang nomornya. Kagak aktif. Buset, sambar geledek nih perempuan kemana nih ya? HP mah ada saya tuh aman. Duit di dompet ada. Begitu udah pulang kan dia duluan lah. Begitu saya turun pulang ke bawah ya kepakai motor saya hilang. Loh, hilang. Dipius. Bisa jadi. Nah dari situ tuh udah bang, saya kagak lagi sampai sekarang tuh. Bisa jadi tuh itu pakai bius. Bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Bisa begitu. Aduh ampun. Motor hilang bang. Terus pulang gimana itu? Udah pulang saya naik Grab. Oh. Dan duit masih duit mah utuh ada. Dompet ya ada gitu. Handphone yang nggak dibawa gitu. Utuh duit mah ya, pulang naik Grab saya. Gitu. Oke. Cuma nyampe rumah ya udah motor hilang. Aduh bang, gila kita tuh cuma doang bang. 40 juta melayang. Kampret, lebih apes dari kemarin. Lah kemarin kita 5 juta ya. Ngengkol 2 kali. Lah doang kita 40 juta hilang. Paling mahal ya. Iya. Aduh. 40 juta itu motor hilang. Anjay. Aduh. Gokil sih. Aduh. Dari situ terus gimana masih?
Enggak, dari situ udah ada bang. Saya udah mulai dibilang kapok, ya nggak kapok gitu ya. Ya pokoknya udah nggak lagi-lagi dah. Ya kapok dong. Iya, iya. Ya pokoknya udah nggak lagi-lagi dah bang. Ibaratnya aplikasi itu udah saya hapus, udah. Oh, udah. Udah dihapus, udah nggak ini, udah. Jadi dari kejadian itu udah bener-bener nih, Iya. bener kapok udah. Ya. Nah, dari situlah ibaratnya sejak kejadian itu, saya tuh sebenarnya sekarang tuh krisis kepercayaan lah sama orang-orang yang kenal di sosmed. Oke. Gitu, terutama aplikasi streaming gitu. Soalnya ya ibaratnya ya gimana ya, sering kejadian gitu. Kerampokan mulu kita di barantaran ngengkol. Ini kan gitu. Tapi sekarang Bang Anjas sudah nikah. Alhamdulillah Udah. Ya. udah. Janda yang itu dinikahin. Enggak, beda lagi ini mah bang. Dari aplikasi juga. Enggak, bukan. Oh, bukan. Bukan dari aplikasi. Bukan ini mah. Oh, kenal di TikTok. Enggak juga. Alhamdulillah ini mah dia mah kenalnya cuma WhatsApp doang udah. Oh. Nggak kenal aplikasi lain, nggak udah. Se-WhatsApp-WhatsAppnya doang. Nah, Gitu. sekarang kegiatannya apa Bang Anjay? Ya sekarang kegiatannya ya ada kerja bang, Ada kerja. kerja. Nggak buka-buka agensi lagi. Udah nggak buka agensi, udah kemau takut kerampokan lagi. Udah. Oke, jadi kalau saya tangkap sih ya, ini peluangnya gede ya, Bang. Iya lumayan sebenarnya. Kalau kitanya benar, Bang. Iya, iya kan gitu bang. Yang namanya aplikasi mah kan tergantung cara kita menggunakannya. Betul. Iya, kita gunakan buat jahat ya bisa, buat cari duit ya bisa. Nah, Kan gitu. seharusnya sih Bang ya, kalau kan Bang Anjas sudah dapat pengalaman nih, tahu tata caranya buat bangun sebuah komunitas sampai akhirnya jadi host kan. Nah, kalau misalnya Bang Anjas di manage-nya tuh secara benar, secara teratur kan duitnya gede juga Bang. Iya, Yang penting Bang Anjas jangan sampai tergoda lagi iya, sama ya itu orang-orang random. iya. Pengennya sih begitu. Emang susah ya. Susah bang, susah. Intinya mah ya udahlah, yang itu mah yang udah kita anggap puang sial aja udah. Kalau ngelihat cewek lagi joget-joget itu nggak bisa nahan ya. Iya waktu itu. Oh Bang Anjas nih orangnya ini ya tegangan ya. Iya gampang, saya mah gampang ngaco. Iya. Gitu. Iya. Iya. Aduh. Motor hilang. Iya. Waduh, itu sampai sekarang nggak ketemu nih orangnya nih. Enggak. Lah, pas waktu itu juga udah nggak aktif bang nomornya. Kenapa nggak lapor ini bikin LP? Malu. Enggak susah malu bang. Kita laporan bagaimana? Nah kalau ditanya bilang gara-gara apa? Gara-gara motor hilang. Nah kan repot kita. Malu kita sama polisi gitu. Iya. Tolong polos amat ya. Iya. Iya benar juga ya. Bingung juga di waktu dibikin BAP gitu ya. Gimana kronologi kejadiannya? Ya jadi waktu saya nggak sadar. Aduh 40 juta ada. Mahal banget ya. Aduh, tapi kan waktu itu kejadian Bang Anjas masih sendiri ya. Masih sendiri waktu itu masih lagi labil-labilnya lah. Ya, lagi cari-cari apa ya? Sedang mencari jati diri lah kalau kata itu mah ya kali ya. Gitu. Tapi tergolong Bang Anjas ini tergolong sukses luang usahanya ya. Karena Ya, kan tadi alhamdulillah. sampai 15 juta sebulan. Iya. Itu rutin tuh berbulan-bulan. Ya enggak ini sih ya kadang 15 kadang 20 pernah. 20 pernah. Paling tertinggi itu 22.500.000. 22.500.000. Tapi ini zaman dulu ya. Iya, waktu itu. Memang waktu itu di tahun itu nih booming banget nih. Iya, lagi Lagi rame-ramenya. rame. Sekarang sih nggak tahu ya. Mungkin yang masih pakai aplikasi itu nggak tahu masih ada atau sekarang udah beralih ke TokTok. Tapi masih ada sih bang. Katanya sih dengar-dengar sih masih ada. Cuman ya mungkin nggak serame kayak dulu gitu. Karena memang rata-rata sekarang udah pindah ke TikTok semua. Gitu. Ya. Tapi itu kan di sisi jeleknya, di sisi baiknya juga banyak. Gitu. Menjalin saudara, silaturahmi, pertemanan jarak jauh gitu. Ya, tapi kalau kitanya nggak hati-hati ya cuma jadi target doang. Ya itu. Target modus mereka pertemanan Nah itu yang udah ketipu duit juga banyak di situ bang. banyak ya. Iya minjem duit nggak dibalikin banyak. Ada. Kok sampai mau ngasih pinjam?
Ya mungkin diiming-imingin dikasih dulu kali tadinya. Gitu kan, dikasih video-video cowok make up, nggak kurang tahu juga dah. Bahkan teman-teman saya tuh banyak, ada yang ketipu. Rata-rata yang ketipu tuh perempuan, cowok juga ada yang ketipu. Ketipunya juga lumayan, ada yang 10 juta, 5 juta, gitu. Sebenarnya ngeri ya kalau live gini, karena sekarang tuh zaman AI. Kita tuh foto atau video kita tuh bisa diedit sedemikian rupa. Iya. Dan itu dibikin ancaman misalnya. Ini gue punya nih foto lo nih, lagi topless misalnya. Kalau lo mau ya lo tebus nih, baru gue hapus fotonya gitu. Iya, bisa jadi, ada aja mungkin. Rentan kejahatan cyber. Oke. Nah sama si janda itu, yang janda pertama nggak pernah ketemu lagi? Kalau ketemu sih enggak, tapi komunikasi mah masih ya, tapi ya udah persaudaraan aja udah. Oh, dia masih sama suami sekarang? Sekarang rata-rata udah punya suami dah. Udah ada suami. Udah ada suami. Sama yang lama tuh cerai terus dapat suami lagi. Dengar-dengar sih gitu katanya. Gitu. Tapi dia ini juga ya, metal juga ya. Iya bang, dia makanya gimana ya, kalau nggak sehari juga kayaknya meriang dia. Kayaknya gitu. Doyan banget ya. Kayaknya doyan gitu. Kalau Bang Anjas, kalau main lama juga? Ya nggak lama-lama banget sih. Bentar. Berapa lama? Ya, apalagi kalau kemarin-kemarin mah mungkin ya bisa ya sampai 10 atau 20 menit mah bisa. Sekarang mah udah umur. Ya itu mah standar bang. Iya. Saya bisa sampai 4 jam. Buset dah. Iya. Ledes itu. 4 jam saya. Iya, main itu. Ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Iya. Ngobrol-ngobrol. Ya paling aksinya cuma 2 menit. Buset dah. Iya. Tapi katanya bang ya, kalau mau kuat lama, pakai extra jus sama timun. Iya. Extra jus diminum, timunnya buat main. Iya. Itu asli tuh. Iya. Pernah nyobain? Belum pernah. Belum ya. Nah, dari sekian banyak macam wanita, kenapa Bang Anjas nggak mau ngambil dari teman-teman di sosmed itu? Enggak lah bang, udahlah. Enggak udah. Ya sebenarnya nggak ada alasan apa-apa ya. Pokoknya ya udah, kalau di sosmed mah cuma sebatas teman aja. Gitu misalnya kalau untuk jadi istri gitu ya. Makanya ya udah, kan mungkin emang jodohnya yang ini kali. Gitu. Tapi yang sekarang baik ya. Ya baik sekarang, ibaratnya ya nggak pernah. Nggak ya juga, saya senangnya tuh ya nurut gitu. Kalau dibilang cakep sih enggak gitu ya, standar lah, tapi ya jahat banget. Ya emang nyata. Ya kan saya emang nggak, gimana ya, kadang kita tuh dari kecantikan juga enggak jaminan ya. Yang penting kalau dia cakep tapi dianya tukang selingkuh ya buat apa? Kayak ini kan dia sederhana gitu kan. Berarti istrinya nggak cantik nih? Ya kan sedang-sedang saja. Oh gitu. Mudah-mudahan dia kagak nonton ya. Iya. Ya ini pengalaman dulu nih ya, cerita pengalaman dulu, karena kan udah kagak. Takut. Mudah-mudahan ya nggak tahu channel ini. Dia nonton. Iya, katanya gue mah nggak milih-milih, nggak harus cantik gitu kan. Ya tersinggung dong istrinya. Iya, Terus menurut lo jadi gue nggak cantik gitu? Iya, mudah-mudahan enggak. Ya oke deh Bang Anjas ya. Jadi dari pengalamannya masa muda dulu, ya ada hikmah lah yang diambil ya. Jadi ada apesnya tuh, meskipun dapat uangnya juta-jutaan, tapi nggak bisa punya apa-apa. Iya. Tapi kan itu salahnya Bang Anjas sendiri. Iya, salah sendiri emang. Iya, kalau Bang Anjasnya bisa ngatur, ya itu bakalan kaya tuh. Iya. Ya kayak emang nggak sih, cuma ya mungkin ya ini ada lah mungkin gitu. Iya, bisa lah punya barang. Barang mah punya masih. Pastinya. Iya kan, diasah terus. Oke deh Bang Anjas ya. Makasih nih buat ceritanya, udah mau menghibur kita semua di sini. Mudah-mudahan ya kehidupannya Bang Anjas ke depannya semakin
banyak rezekinya Bang. Amin, amin, amin. Makin bahagia sama anak-anak istrinya ya. Amin. Ya pokoknya dipermudahlah segala urusannya. Amin. Ya, Bang ya. Dan sebelum kita tutup podcastnya Bang Anjas ada pesan-pesan kali ke teman-teman yang lagi baru mau main sosmed. Ya, buat teman-teman ya yang lagi senang-senangnya di live streaming gitu ya. Ya, saran saya sih hati-hati. Karena kita kan nggak tahu dia di mana, dia ada di mana. Ya mungkin kalau kayak TikTok mah kan udah ketahuan ya karena sekitarnya, cuma yang namanya di sosial media itu kita kan nggak tahu apa dia itu seorang penjahat, kita kan nggak tahu. Betul. Apa dia itu maling motor, apa dia itu rampok, kita nggak tahu. Betul. Dan intinya berhati-hati, dan intinya kita menggunakan sosial media itu tergantung gimana kitanya. Kita buat jahat bisa, kita buat cari teman bisa, Betul. buat cari duit juga bisa. Dan intinya ya hati-hati aja. Ya. Jangan sampai terjerumus seperti saya 40 juta. Nah gitu aja ya. Oke Bang Anjas ya. Iya. Jadi memang sebenarnya ini sempat viral Bang zaman dulu tuh. Iya. Tahun berapa itu saya lupa ya. Mungkin sama ya kasusnya di tahunnya Bang Anjas waktu Sama itu. di tahun 2018-19 itu. Jadi 2020. ada orang pingsan di pinggir jalan sawah. Mm-mm. Begitu sadar dia kaget. Mm-mm. Motornya nggak ada, linglung. Mm-mm. Pas ditanya, dia kenal sama perempuan cantik di situ. Dikasih Iya. pingsan. Iya, ya itu sama kayak saya itu. Berarti sama sama Bang Iya, Anjas. gara-gara itu pingsan, Iya. dibius. Bius. Jadi si toketnya itu dia udah dikasih obat bius. Iya. Guys, hati-hati ya. Hati-hati tuh, hati-hati. Juga bisa berbahaya. Iya. Makanya buat para wanita jagalah. Iya. Toket bisa membunuhmu. Iya. Hati-hati. Oke, Bang Anjas terima kasih ya. Sama-sama. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anjas, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Iya. Sukses terus buat Amin. Bang Anjas. Amin. Terima kasih San dan sampai jumpa.